Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat 20. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menolong kami dalam pekerjaan Roh Kudus-Mu, sumber damai sejahtera kami, sumber kekuatan kami, sumber pemulihan kami, dan sumber sukacita kami. Kepadamu kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami, memberkati dan mengurapi kami semua, ketika kami bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa kepada kami, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Inilah saudara-saudaraku, kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. Demikian. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka, sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, mungkin kita sering mendengar bahwa ada orang-orang yang tidak memahami tentang iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak memahami bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang membebaskan kita dari dosa. Dengan demikian kita yang telah bersih ini menjaga diri tetap bersih, bukan karena supaya dibebaskan, melainkan karena sudah dibebaskan. Apakah yang saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian rasakan jika ada orang lain yang
tidak mau bertanya dulu, melainkan langsung menjelek-jelekan dan menghina Tuhan kita. Bahkan malah mau mencelakai. Tujuannya jelas biasanya, agar kita malu pada iman kita dan takut. Lalu iman kita menjadi goyah dan kemudian kita meninggalkan Dia, juru selamat kita. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, hal di atas itulah yang terjadi dengan jemaat di Tesalonika. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang selalu berusaha mencari cara agar pengikut Tuhan menyangkal imannya. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang marah karena semakin banyak di antara mereka yang menjadi Kristen pada waktu itu. Mereka berusaha menentang apa yang dikabarkan Paulus dengan berbagai macam cara agar umat Kristen Yahudi berpaling dari Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, mereka orang Kristen Yahudi di Tesalonika itu ternyata kuat imannya. Mereka tidak menjadi goyah dan berpaling karena cemoohan dan hinaan orang yang tidak percaya itu. Terlebih lagi, mereka malah tetap berpegang pada Tuhan dalam keadaan yang menyedihkan karena tekanan dan siksaan orang-orang itu. Seperti yang juga dialami oleh Paulus. Walau ia disiksa, namun Paulus tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, mengapa sih Paulus dan jemaat di Tesalonika saat itu menjadi demikian kuat imannya? Karena mereka menerima firman kebenaran itu bukan sebagai perkataan manusia. Itu ada di ayat 13a. Perkataan manusia itu kan berasal dari pemahaman dan pengalaman yang terbatas dibanding kebesaran firman Allah. Pemahaman manusia melulu tidak dapat diandalkan untuk mengenal Allah yang tidak terbatas. Itulah sebabnya umat Allah di Tesalonika, seperti kata Paulus, mereka menerima firman Allah yang bekerja dalam mereka. Ini sangat mereka percayai. Jadi letak kebenaran firman Allah bukan pada mulut mereka, tetapi pada firman Allah yang mereka percayai, yang mereka imani. Dengan demikian, kita dapat mengerti mengapa mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus walau dihina sedemikian rupa. Iman seperti jemaat Tuhan di Tesalonika inilah yang juga kiranya kita miliki, yakni iman yang berdasarkan kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan iman itu kepada kita. Saudara-saudaraku, Ia memberikannya secara istimewa. Walau kita ini manusia biasa, bahkan kita ini adalah umat berdosa. Iman seperti ini
akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Walau ada tantangan, hinaan, kecaman, dan lain-lain. Jadi, iman yang kuat ini adalah iman yang mendapatkan kekuatan karena percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan dalam Yesus Kristus itulah yang melindungi kita. Bukan sebaliknya. Kita yang harus melawan dan membela Tuhan dengan kekejaman sekalipun. Bukan. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, dalam kesedihan, dalam kesakitan, dalam kekhawatiran, karena berbagai macam hal, misalnya karena pandemi COVID-19 dan segala efek yang ditimbulkannya pada masa ini, atau karena ada orang sekitar yang mengejek, karena pemahaman mereka yang sempit, atau karena masalah-masalah lainnya. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan akan menguatkan dan memulihkan kita. Jadi saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anakku, kita percaya pada Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa. Nah, tetaplah tenang dan kuat. Biarkanlah Ia memberi hikmat dan jalan keluar. Jauhkanlah diri dari kemarahan yang berlebihan. Karena tidak ada alasan apapun untuk mengesahkan perbuatan kejam akibat kemarahan. Saudara-saudaraku, jika si iblis mengganggu agar kita marah, khawatir, dan takut, maka katakanlah pada diri kita, aku berharga karena telah dikasihi dan dilepaskan dari kuasa jahat yang membawaku pada maut. Kini damai kekal ada di dalamku. Aku dikuasai oleh kuasa kasih Tuhan. Aku hidup karena Tuhan. Dan aku akan berusaha membawa kehidupan bagi sekitarku. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, pilihlah selalu yang adil, yang membawa damai, dan tetaplah bersemangat. Pilihlah kebahagiaan. Karena Tuhan yang Maha Besar selalu bersama kita. Amin. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap orang yang hatinya sedang gundah gulana, karena merasa kecewa, merasa sedih, merasa terhina. Ya Bapa, yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hiburkanlah mereka dan pulihkanlah mereka. Kuasailah mereka dengan damai-Mu. Kami berdoa ya Bapa, untuk kami bangsa Indonesia, biarlah Engkau juga terus menolong kami semua, menjaga pemerintah bangsa ini, supaya membawa bangsa ini tetap ada dalam damai sejahtera, ada dalam ketenangan,
ada dalam pengasihan Tuhan dan juga ada dalam kasih satu dengan yang lain. Ya Tuhan, tolonglah. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang sedang menderita COVID-19 ataupun karena sedih ketika mereka sudah kehilangan orang yang mereka kasihi karena COVID atau karena penyakit yang lain. Atau Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit bukan karena COVID. Kami mohon Tuhan Kau menolong mereka, menguatkan dan sembuhkanlah mereka. Kami juga mau berdoa terus untuk para dokter dan perawat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Dan kiranya cinta kasih mereka kepada setiap orang yang mereka layani disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan, lindungilah mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang yang terkena efek dari pandemi ini. Para pedagang kaki lima, para pengusaha, para karyawan, buruh, supir angkot, supir ojek. Ya Bapa, kami mohon supaya kasih setiamu tetap memberi kekuatan kepada mereka, tetap memberikan ketenangan hati, sehingga Engkau membukakan jalan dan pintu keluar bagi usaha yang mereka kerjakan. Dan mereka semua tetap ada dalam kasih satu kepada yang lain. Ya Tuhan, tolonglah. Kami berdoa ya Bapa, kiranya pemerintah bangsa kami diberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk menanggulangi COVID ini dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan saja. Oh Bapa, kasihanilah kami, tolonglah kami, pulihkanlah kami, umat manusia di bumi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dan anak-anakku. Sampai jumpa lagi.